Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan bahas kisah inspiratif seorang TKI Indonesia yang kerja jadi badut di Amerika. Ternyata malah dapat jodoh bule janda kaya, nggak nyangka banget, ceritanya luar biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana aja, yuk kita saling sapa. Admin doakan semoga yang sudah nonton videonya, rezekinya dilancarkan, pekerjaannya makin sukses, dan hidupnya penuh berkah, amin. Kalau sudah siap, mari kita saksikan videonya. Nonton sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Namaku Rangga. Usia 29 tahun, aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidup di keluarga sederhana, yang penghasilannya cukup-cukupan, kadang juga kurang-kurangan. Tapi dari kecil aku sudah diajari satu hal. Jangan pernah malu jadi orang kecil, asal niatnya besar. Lulus SMA, aku nggak lanjut kuliah, uang nggak ada, pilihan juga terbatas. Aku sempat kerja serabutan, jadi kuli, bantuin bengkel. Bahkan pernah jadi tukang parkir, tapi lama-lama aku ngerasa, ini bukan hidup yang aku mau. Aku pengen berubah, pengen punya penghasilan yang bisa bikin orang tuaku bangga, pengen lihat ibu bisa istirahat, nggak keliling lagi bawa dagangan gorengan. Sampai suatu hari, aku dengar info dari temen lama, ada peluang kerja ke luar negeri, Amerika, jadi buruh, katanya kerjaannya berat, tapi bayarannya jauh lebih besar dari kerja di sini. Aku sempat mikir lama. Tapi malam itu, aku duduk sama ibu di dapur. Suasananya hening, cuma suara cicak di tembok yang sesekali terdengar. Bu, kalau aku ke Amerika, ibu izinin gak? Ibu cuma diem, wajahnya datar, tapi matanya mulai berkaca. Kamu yakin, Rangga, itu jauh banget, kamu gak kenal siapa-siapa di sana? Aku tahu, Bu, tapi aku juga gak tahu sampai kapan hidup kita begini terus. Aku mau berjuang, Bu. Buat kita. Ibu nggak jawab, tapi malam itu, aku lihat dia masuk kamar, dan seharian besoknya dia nggak jualan. Dia lebih banyak diam, tapi aku tahu, dia mulai belajar ikhlas. 2 bulan kemudian, aku berangkat. Bawa 1 koper, 1 ransel, dan doa dari rumah. Sampai di Amerika, rasanya kayak dilempar ke dunia asing. Bahasanya beda, logatnya aneh, orang-orangnya cuek, semuanya serba cepat. Awal-awal aku kerja di restoran, bagian cuci piring, pindah-pindah apartemen karena nggak sanggup bayar sewa, kadang tidur di sofa temen, kadang cuma numpang di loteng toko. Tapi aku jalanin, karena aku tahu aku nggak boleh pulang dengan tangan kosong. Sampai akhirnya, aku ketemu Dodi, temen lama yang juga TKI, dia kerja di event organizer buat acara ulang tahun anak-anak bule. Dia bilang mereka butuh badut tambahan buat ngisi job. Lo kan orangnya lucu, nggak? Daripada kerja angkat-angkat terus, cobain deh jadi badut. Badut? Gila lo, gue mana bisa joget-joget pakai kostum gitu. Gampang, tinggal senyum, joget, tepuk tangan. Udah, anak-anak di sini mah gampang ketawa. Awalnya aku ketawa juga, tapi pas dia bilang bayarannya 2 kali lipat dari cuci piring, langsung berubah pikiranku. Minggu depannya, aku ambil job pertamaku. Pakai kostum badut, warna merah biru, panas, sempit, baunya keringat entah siapa. Tapi waktu ngaca, aku malah ketawa sendiri. Gila, Rangga, lo jauh-jauh ke Amerika, jadi badut. Tapi siapa sangka, job kecil itu ternyata jadi pintu masuk ke cerita hidupku yang jauh lebih besar. Dan semua itu dimulai dari 1 pesta ulang tahun. Untuk 1 anak kecil, dan 1 ibu yang ternyata janda bule kaya. Tapi juteknya luar biasa. Hari itu langit cerah, angin sepoi-sepoi berhembus pelan. Seperti ikut menenangkan hati yang sedang tegang, aku dijemput oleh mobil milik event organizer tempat Dodi kerja. Kostum badut sudah aku bawa dalam tas besar warna hitam. Sepanjang perjalanan, Dodi memberi arahan singkat sambil makan roti tawar isi selai kacang. Tempatnya di pinggiran kota, rumahnya gede banget, klien kali ini janda, punya anak 1, orang kaya. Waduh, jangan sampai aku salah tingkah. Aku belum pernah tampil di depan orang kaya. Santai aja, ga, kamu cuma perlu bikin anak-anak ketawa, udah itu aja, urusan lain, cuekin. Aku cuma mengangguk, tapi jujur, dalam hati aku gugup.
bukan cuma karena harus tampil, tapi karena ini pertama kalinya aku jadi badut sungguhan. Kostumnya besar, warnanya mencolok, dan wig warna-warni di kepala itu panas bukan main. Sampai di lokasi, aku cuma bisa berdiri terdiam. Rumahnya besar, sangat besar. Halaman depannya luas, rumputnya rapi, ada mobil mewah parkir di garasi. Di depan rumah sudah ramai. Balon warna-warni menggantung di pagar. Spanduk besar bertuliskan selamat ulang tahun ala ke-6, dan anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Aku masuk ke ruangan kecil di dekat garasi untuk ganti kostum. Waktu bercermin, aku sempat bengong sendiri. Muka dicat putih, hidung merah bundar, pakaian belang-belang, dan rambut palsu keriting warna-warni. Rangga, kamu datang jauh-jauh dari kampung, kerja keras di negeri orang, lalu berdiri di depan rumah orang kaya, jadi badut, siapa sangka. Begitu aku keluar, anak-anak langsung bersorak. Badut, badut datang. Aku mulai beraksi, joget-joget lucu, tepuk tangan, lari kecil sambil pura-pura jatuh. Mereka tertawa lepas, ada yang minta peluk, ada yang narik-narik bajuku. Tapi di antara semua anak itu, ada satu yang berbeda. Seorang anak perempuan kecil, rambutnya pirang kecoklatan, matanya bulat dan bening. Dia tidak berlari, tidak ikut teriak-teriak, dia hanya duduk di bangku taman, memperhatikan aku dari jauh. Wajahnya tenang, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Itulah Ala. Perlahan aku berjalan ke arahnya, aku pura-pura tersandung batu dan jatuh duduk di sebelahnya. Aduh, kakiku kejepit tanah nih. Ala tertawa kecil, suaranya lembut, polos, tapi senyum itu seperti sesuatu yang sudah lama ia tahan. Kami mulai berbicara, ia bercerita sedikit tentang boneka kesayangannya, tentang kue ulang tahunnya, dan tentang ayahnya yang katanya sudah pergi sejak lama. Aku mendengarkan sambil sesekali melucu. Aku suka badut, katanya tiba-tiba. Aku juga suka anak kecil yang senyum seperti kamu. Dia tertawa lagi. Tapi tawa itu langsung berhenti, begitu sebuah suara terdengar dari belakang. Allah! Suara itu dingin dan tegas. Seorang wanita berdiri beberapa meter dari kami. Wajahnya cantik, matanya tajam, dan ekspresinya datar. Rambutnya disanggul rapi, pakaiannya rapi dan terlihat mahal. Matanya langsung mengarah ke aku, tatapan yang tidak menyukai kehadiranku. Aku buru-buru berdiri, salah tingkah. Maaf, saya hanya mengobrol sebentar dengan putri ibu. Dia tidak menjawab, hanya menatap anaknya. Masuk ke dalam, jangan main terlalu dekat dengan orang asing. Ala menoleh ke arahku, lalu memandang ibunya. Tapi aku suka badut ini. Ibunya tetap diam, lalu menggandeng tangan Ala pelan, membawanya masuk ke rumah. Saat pintu tertutup, aku masih berdiri di situ, menatap kosong. Tak lama, Dodi datang menghampiri sambil membawa botol minum. Kamu kenapa? Gah, wajahmu kayak habis ditampar. Barusan, kayaknya ibunya Ala, dingin banget, tegas, kayak nggak suka aku deket-deket. Oh, dia emang gitu, kata orang-orang, suaminya meninggal 2 tahun lalu. Sejak itu dia berubah, jarang senyum, hidup sendiri, kaya, tapi, kayak orang yang kosong. Aku mengangguk pelan, di dalam hati, ada sesuatu yang mengganggu, bukan karena dimarahi, tapi karena aku lihat, anak itu benar-benar kesepian, dan entah kenapa, dia senang berada di dekatku. Acara pun selesai, anak-anak mulai dijemput, aku ganti baju, lepas kostum badut, siap-siap untuk pulang. Tapi sebelum masuk ke mobil, aku mendengar suara kecil dari arah pagar. Ala berdiri di sana, sendirian, di tangannya ada balon kecil warna biru, ia berjalan pelan ke arahku. Kakak akan datang lagi, kan? Aku tersenyum, ragu menjawab. Kalau ibumu mengizinkan. Dia menunduk, lalu menyelipkan balon itu ke tanganku, sebelum berlari masuk kembali ke dalam rumah. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak banyak bicara, aku hanya memandangi balon kecil itu. Biru, sederhana, tapi rasanya seperti hadiah paling tulus yang pernah aku terima sejak aku datang ke negeri ini. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa, aku cuma TKI, seorang badut panggilan. Tapi hari itu, entah kenapa, aku merasa telah menyentuh sesuatu yang lebih dari sekadar tawa. Dan aku juga tahu, ini belum selesai, ini baru awal. Awal dari kisah yang tak pernah aku duga akan terjadi dalam hidupku. 3 hari setelah pesta ulang tahun itu, aku sedang beres-beres di dapur restoran tempat aku kerja malam, ketika Dodi kirim pesan. Ga, klien yang kemarin minta kamu datang lagi.
Katanya anaknya nangis terus nyariin badut lucu. Aku sempat bengong. Anaknya, alah, dia minta job badut lagi. Enggak, bukan buat acara, cuma diminta main ke rumah, ngobrol, temenin anaknya sebentar, bayarannya tetap dikasih. Aku bingung antara senang dan ragu. Senang karena mungkin aku bisa ketemu Ala lagi. Ragu karena aku belum bisa lupa tatapan dingin ibunya waktu itu. Tapi akhirnya aku datang juga, kali ini tanpa kostum badut, hanya bawa diri, dan satu boneka kecil yang aku beli di toko diskon. Untuk Ala, ketika pintu rumah terbuka, bukan Ala yang muncul, tapi pembantu rumah tangganya, seorang wanita Asia, mungkin dari Filipina. Mas Rangga ya, silakan masuk, nona kecil sudah nunggu dari tadi. Aku masuk pelan, rumah itu besar dan sunyi. Langit-langit tinggi, lantai marmer dingin, lukisan-lukisan mahal di dinding. Tapi terasa sepi, seperti museum yang terlalu mewah untuk ditinggali. Ala langsung berlari dari ruang tengah begitu lihat aku. Kakak datang. Dia peluk aku tanpa ragu, aku senyum, kaget, tapi juga terharu. Anak ini sungguh polos. Kami duduk di taman belakang, bermain boneka, tebak-tebakan, bahkan makan es krim bareng. Dia banyak bercerita tentang sekolah, tentang mimpinya, tentang rasa rindunya pada ayah. Ayahku dulu suka bacain dongeng, tapi sejak beliau pergi, tak ada yang mau duduk di sampingku. Aku diam, menahan napas, tak tahu harus jawab apa. Aku bukan siapa-siapa, tapi hari itu, aku merasa seperti seseorang. Sampai tiba-tiba, suara sepatu hak terdengar dari arah teras belakang, langkah tegas, teratur. Ibunya datang. Ala berdiri, aku juga berdiri. Spontan, hening sejenak. Maaf, saya datang karena diminta, anak ibu. Katanya ingin bertemu. Wanita itu menatapku tajam, tapi nadanya tenang, dingin. Saya hanya tidak ingin anak saya terlalu dekat dengan orang luar. Dia terlalu mudah percaya. Saya tidak berniat buruk, saya hanya menemani, itu saja. Itu saja, tapi kamu bukan guru, bukan terapis, bukan keluarga, kamu cuma. Dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku paham maksudnya. Aku hanya Rangga, seorang pekerja kasar, TKI, yang kebetulan bisa bikin anaknya tertawa. Ala menatap ibunya, lalu menarik tanganku. Tapi aku suka Kak Rangga, dia baik, aku merasa nyaman. Ibunya menunduk, matanya sekilas menatap Ala dengan ekspresi lelah, tapi cepat ia alihkan lagi ke arahku. Kamu boleh main hari ini, tapi jangan terlalu sering datang, anak saya butuh kestabilan, bukan ketergantungan. Aku mengangguk pelan, tak mau memperpanjang. Sore itu aku pamit lebih awal, sebelum pulang, Ala menggenggam tanganku kuat-kuat. Besok datang lagi, ya, aku hanya tersenyum, tak bisa memberi janji. Di luar rumah, angin mulai dingin, langit mendung. Tapi ada sesuatu yang lebih berat dari cuaca. Perasaan bahwa aku masuk ke dunia yang tidak benar-benar membuka pintunya untukku. Tapi ada satu hal yang aku tahu, di balik tembok rumah mewah itu, ada seorang anak kecil yang merasa sendirian. Dan untuk alasan yang belum aku fahami sepenuhnya, dia memilihku untuk jadi temannya. Aku pulang hari itu dengan langkah pelan, bukan karena lelah, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa jadi bagian dari sesuatu yang rumit. Sesuatu yang bisa saja berujung bahaya, atau justru kebahagiaan, dan semuanya baru saja dimulai. Sudah hampir 2 minggu sejak pertama kali aku datang ke rumah itu, dan sejak hari itu, Ala selalu menanyakan aku, kadang lewat pesan suara yang dikirim lewat pembantunya, kadang langsung melalui Dodi yang jadi perantara, sampai-sampai aku merasa, bukan lagi datang karena pekerjaan, tapi karena keinginan. Aku datang sore-sore, kadang hanya duduk di taman belakang, bermain boneka, mewarnai, atau sekadar mendengarkan Ala bercerita tentang hari-harinya. Anak itu berubah, dulu pendiam, sekarang lebih ceria, dulu canggung, sekarang lebih bebas tertawa. Kak Rangga, kamu tahu nggak, di sekolah, aku ditunjuk jadi ketua kelompok hari ini. Wah, hebat dong, itu artinya kamu anak pintar dan dipercaya. Iya. Dan aku jadi lebih berani karena kamu bilang aku lucu waktu itu. Aku hanya tertawa kecil, sambil memperhatikan wajah Ala yang bersinar saat bercerita. Tapi semua itu, tidak selamanya mulus. Suatu sore, saat aku sedang mengajarkan Ala cara melipat origami di ruang keluarga, ibunya muncul dari arah tangga, suaranya pelan, tapi tajam. Rangga, aku langsung menoleh. Ala ikut diam. Saya ingin bicara, sebentar saja. Aku berdiri,
mengikuti langkahnya masuk ke ruang kerja. Ruangan itu sepi, rapi, dan dingin. Ia duduk di kursi dekat jendela, aku berdiri di seberangnya. Saya ingin berterima kasih karena Allah terlihat lebih bahagia. Tapi, ia berhenti, menatapku dalam, aku menunduk, menunggu kelanjutannya. Terlalu sering datang ke sini bisa membuatnya menggantungkan perasaannya padamu, dan kamu sendiri tidak akan bisa di sini selamanya, kan? Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Saya hanya khawatir, dia sudah kehilangan ayahnya, saya tidak ingin dia merasa kehilangan lagi, ketika kamu berhenti datang. Saya mengerti, tapi saya juga tidak pernah menjanjikan apapun. Tapi kehadiranmu sudah menjadi harapan untuknya. Aku menelan ludah. Perkataan itu menampar aku dalam-dalam. Aku memang tidak pernah berniat apa-apa, tapi diam-diam, aku menikmati semua ini. Kedekatan itu, senyum Allah, dan, entah sejak kapan, tatapan ibunya yang mulai berubah. Kadang, aku menangkap matanya memperhatikan kami diam-diam dari balik jendela, tidak lagi sedingin dulu, tapi juga tidak sepenuhnya terbuka, seperti ada perang di dalam dirinya. Dan aku juga mulai bertanya-tanya, perasaan apa yang sebenarnya tumbuh ini? Satu malam, setelah hari yang panjang, aku duduk sendiri di kamar sewaanku, menatap langit-langit, memikirkan semuanya. Rangga, kamu ini siapa? Cuma badut panggilan, TKI, sekarang malah dekat sama anak bule, dan mulai mikirin ibunya. Aku menggeleng pelan, gila, ini konyol. Tapi, bukankah perasaan memang tidak selalu logis? Besoknya, aku datang lagi, kali ini untuk mengantarkan buku gambar dan krayon yang aku beli untuk Allah. Tapi aku diberitahu, Allah tidak ada di rumah. Sedang ikut ibunya keluar kota sebentar. Aku meninggalkan bingkisan itu, lalu berbalik pergi. Tapi sebelum aku sempat keluar pagar, suara itu memanggilku. Rangga, aku menoleh. Ia berdiri di ambang pintu, sendirian, tidak seperti biasanya, wajahnya lelah. Terima kasih untuk semuanya. Aku hanya menatapnya, hening. Tapi mungkin, kamu tidak perlu datang terlalu sering lagi. Karena saya hanya TKI. Ia terdiam lama. Bukan itu, tapi karena saya takut Allah terlalu berharap, dan saya juga mulai merasa aneh. Aneh bagaimana? Ia menatapku dalam, tapi tidak menjawab. Dan aku mengerti, mungkin ini bukan tentang status, tapi tentang luka yang belum sembuh. Tentang hati yang masih takut membuka pintunya. Aku pulang sore itu, dengan langkah lebih berat dari biasanya. Bukan karena dilarang datang, tapi karena aku sadar. Aku mulai merasa kehilangan, bahkan sebelum benar-benar pergi. Sudah 5 hari aku tidak datang ke rumah itu. Hari-hari terasa lebih sunyi, pekerjaan tetap berjalan, tapi tidak lagi terasa hangat. Malam-malam menjadi lebih panjang, tak ada suara tawa Allah. Tak ada percakapan ringan, tak ada alasan untuk membeli boneka kecil atau pensil warna. Aku mencoba meyakinkan diri, ini memang yang terbaik. Aku cuma numpang lewat di hidup mereka. Tapi benarkah begitu? Di sisi lain, di rumah besar yang sunyi itu, Allah duduk diam di kursi taman. Boneka kecil pemberianku diletakkan di pangkuannya, ia tidak lagi berlarian di halaman. Tidak lagi merengek minta mewarnai atau menceritakan kisah sekolahnya. Ibunya memperhatikannya dari balik jendela ruang kerja. Matanya kosong, tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan dokumen, email, laporan bisnis. Tapi, tetap saja matanya kembali tertuju ke taman, ke bangku itu. Ke ruang yang dulu penuh suara, sekarang kembali hening seperti dulu. Dia tidak akan datang lagi ya, Ibu? Ibunya menatap anaknya, diam sejenak. Mungkin memang sudah saatnya begitu. Padahal, aku cuma ingin dia cerita satu dongeng lagi. Ibunya menarik napas panjang, ada rasa bersalah yang muncul. Tapi ia belum siap. Belum cukup berani untuk jujur, bahwa, ia pun mulai merindukan suara itu. Malam harinya, aku menerima pesan suara dari Dodi. Ga, kamu beneran gak mau balik ke rumah itu? Pembantunya bilang anaknya murung banget. Ibunya juga gak banyak bicara. Biasanya galak, sekarang diem aja. Aku hanya balas singkat. Biarkan saja, mungkin ini waktunya mereka kembali seperti semula, tanpa aku. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bangun, duduk di lantai, menatap boneka kecil yang tertinggal di dalam tasku. Allah pernah memberiku balon, sekarang aku meninggalkannya dengan sunyi. Apa benar ini keputusan yang tepat? Di rumah itu, lampu taman masih menyala, ibunya duduk sendiri di ruang makan. Di hadapannya, ada piring makan malam yang tidak disentuh.
Kamu kenapa nggak makan, Ibu? Tidak lapar. Ala menunduk, ia peluk bonekanya erat. Apakah Rangga nggak akan pernah datang lagi? Ibunya diam, lalu berdiri, melangkah pelan ke arah jendela, menatap halaman kosong. Entahlah, dan di saat itu juga, hatinya berbisik, entahlah, tapi kenapa rasanya seperti kehilangan seseorang yang tidak seharusnya aku rindukan? Cerita ini belum selesai. Saat satu hati berusaha menjauh, mungkin hati lain mulai ingin mendekat. Dan di balik luka lama yang belum sembuh, bisa saja ada cinta yang perlahan tumbuh. Tanpa suara, tanpa rencana. Tapi untuk sekarang, semuanya hanya diam, hening, dan menggantung.